siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ya, ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa, oh yeah, istimewa. Shalom. Jumpa lagi kan kita di ibadah Komisi Anak Gracia. Saya berharap setiap anak-anak di rumah dan dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat ya. Gitu ya Kak Leoni dan Bu Dewi. Kita juga di sini dalam keadaan sehat. Oke, sudah siap semua untuk bersama-sama memuji Tuhan? Sudah siap dengan posisi yang enak? Dengan baju yang rapi? Tidak dengan makan atau tidak sambil tiduran? Yuk kita dengan penuh hormat menghadap kepada Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian glory haleluya. Saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Sambil melakukan gerakan seperti yang dilakukan oleh Bu Dewi. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku
anak-anak kita satukan hati kita. Kita menghadap Tuhan dengan doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur buat pagi yang indah. Kami boleh beristirahat malam tadi dan dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk memuji nama-Mu. Kami rindu untuk memuliakan Engkau. Bahkan kami akan kembali dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Diberkatilah setiap kami supaya kami tidak hanya menyiapkan badan kami untuk beribadah, tetapi pikiran kami, hati kami, tubuh kami, semuanya kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir supaya dapat berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Berkati papa mama ataupun keluarga yang mendampingi anak-anak-Mu, beri hikmat supaya ketika jalannya ibadah maka mereka bisa mendampingi anak-anak dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Diberkatilah setiap kami yang melayani Engkau, urapi kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, yang di rumah masih semangat ya untuk bersukacita. Kita mau nyanyi lagu Dalamnya Hatiku. Pakai gerakan boleh, pakai kakinya juga diangkat boleh ya. Semuanya bersukacita. Jangan pernah pudar sukacita kita meskipun kita tidak bisa bersama-sama ibadah di gereja. Oke, silakan duduk kembali dulu. Yuk, ambil nafas dulu. Sudah keringat belum Bu Dewi dan Leoni? Sudah keringat belum? Belum. Belum ya? Oh berarti anak-anak jangan duduk dulu. Yuk kita berdiri lagi. Kita memuji nama Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pokok di dalam kehidupan kita. Yuk kita pujikan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Pakai gerakan ya, yang semangat. Musik.
kita telah diberkati lewat murid-murid Tuhan Yesus yang dipanggil pertama kali berjumlah 12. Sudah ada siapa saja ya Bu Dewi dan Leoni? Coba kita tes anak-anak ya. Apakah anak-anak ingat siapa saja murid-murid yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi, oleh Bu Suhartini, oleh Bu Sian? Coba yang keras, siapa? Betul, Simon Petrus. Siapa lagi? Andreas, betul. Yang ketiga siapa? Wah hebat, Yakobus. Yang keempat yang baru kemarin disampaikan Bu Dewi, siapa? Pak Wardono? Bukan. Mas Dedi? Bukan, temannya. Ayo siapa? Ya betul, Yohanes, betul. Hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh lagi, tentang Filipus. Yuk sebelum kita mendengarkan atau melihat tayangan berikutnya, kita pujikan 12 murid Yesus. Anak-anak silakan duduk sambil belajar ya yang belum tahu lagunya. Siap? Sip. Musik. Menyaksikan tayangan berikut ini. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali, saya Jack. Dan saya Mia. Selama beberapa menit ke depan akan menemani pemirsa dalam acara Gracia Kid News. Informasi yang penting dan akurat telah kami siapkan bagi Anda, dan topik ini adalah murid-murid Yesus. Informasi berdasarkan data Alkitab yang tertulis dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22, juga pasal 9 ayat 9, pasal 10 ayat 1 sampai 4, Markus pasal 1 sampai 3 dan Lukas pasal 5 sampai 6. Yesus mulai mengajar orang-orang tentang Allah. Dia mendengar banyak penderitaan dan menemui orang-orang untuk memberikan pertolongan. Yesus berjalan menyusuri danau dan berjumpa dengan para nelayan. Yesus memanggil mereka untuk mengikut Dia serta mengatakan bahwa akan menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Kemudian mereka meninggalkan perahu mereka lalu mengikut Yesus. Nama mereka adalah Petrus dan Andreas, serta Yakobus dan Yohanes. Suatu saat Yesus berjumpa dengan seorang penarik pajak yang bernama Matius. Pajak. Pekerjaannya memungut uang pajak kepada orang-orang dan menyerahkan kepada kaisar. Yesus memanggil Matius untuk mengikut Dia. Matius meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Yesus juga memilih beberapa orang lain. Nama mereka adalah Filipus, Bartolomeus, Yakobus anak Alpius, Thomas, Tadius, Simon dan Yudas. Yesus memiliki 12 pengikut. Dia menyebut mereka sebagai murid.
Dan Yesus mengajar mereka mengenai kasih Allah. Kita beralih ke berita selanjutnya mengenai salah satu murid Yesus yang bernama Filipus. Dan saat ini kita akan menyaksikan laporan dari reporter Vio. Silakan Vio. Salam sehat pemirsa Gracia Kid News. Pagi ini saya berada di Gereja Katedral Saint Isaac, Saint Petersburg, Rusia. Kita akan melihat salah satu patung yang berada dalam gereja ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju ke lokasi. Saya tidak sendiri sekarang. Saya bersama seseorang. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Sian. Baik Bu Sian, di belakang kita ada sebuah patung. Apakah bisa Ibu sampaikan sedikit berkenaan dengan patung tersebut? Baik, patung yang ada di belakang kita itu adalah patung Filipus. Dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia lahir di Betania, tepatnya di dekat Danau Galilea, sama dengan kampung halaman dari Petrus dan Andreas. Ketika itu Tuhan Yesus pergi ke Galilea dan berjumpa dengan Filipus. Tuhan Yesus memanggilnya untuk mengikut dia dan Filipus taat untuk mengikut Tuhan Yesus. Dia taat serta melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus di Yunani, di Syria, di Frigia. Dia adalah pelayan yang setia untuk memberitakan Injil Tuhan. Lalu, apa keistimewaannya hingga dibuat patung Filipus? Menurut saya, patung ini sebagai sebuah apresiasi atau penghargaan atas kegigihan dari Rasul Filipus yang telah mengabarkan Injil sampai akhir hidupnya. Meskipun pada tahun 54 Masehi, dia dihukum cambuk karena dia mengabarkan Injil, kemudian dipenjara dan akhir hidupnya di Hierapolis, dia harus disalibkan dengan cara terbalik, jadi kepalanya berada di bawah. Tetapi dia sama sekali tidak menyangkali Tuhan Yesus. Jadi mungkin patung ini dibuat untuk sebuah penghargaan bagi Rasul Filipus yang setia mengikuti Tuhan sampai akhir. Apakah ada pesan yang disampaikan kepada para pemirsa? Ya, untuk pemirsa sekalian yang menyaksikan Gracia Kids News, saya mengajak kita untuk meneladani Filipus yang dengan setia sampai akhir kehidupannya mencintai Tuhan, mengabarkan Injil walaupun ada tantangan. Banyak orang yang mencoba untuk menghalang-halangi, bahkan menyiksa dia, tetapi sekalipun dia tidak menyerah. Karena bersama dengan Tuhan Yesus iman semakin kuat dan dia akan memperoleh karunia, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bu Sian. Sama-sama. Demikian wawancara kami bersama Bu Sian. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Jack dan Mia yang ada di studio. Saya Vio dari Gereja Katedral Saint Isaac, Saint Petersburg, Rusia melaporkan. Baik, terima kasih Vio untuk laporan yang disampaikan. Dengan berakhirnya laporan dari Vio, maka berakhir pula Gracia Kid News pada pagi hari ini. Saya Mia. Saya Jack, mohon diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Ya anak-anak, minggu ini kita tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Meskipun belum bisa ke gereja, tetapi persembahan adalah hal yang wajib kita berikan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu anak-anak bisa memberikan persembahan, masukkan uangnya di dalam amplop, tulisi untuk Komisi Anak Gracia, bawa ke kantor TU di gereja setiap hari di jam kerja. Tapi kalau tidak mau datang ke gereja atau repot, bisa transfer via nomor account di bawah ini. Ya, jangan lupa kasih persembahannya ya, dan kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih untuk persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nggak terasa ya, kita sudah di penghujung acara ibadah kita pada saat ini. Kita mau seperti Filipus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, bahwa keputusan kita
tidak boleh goyang, yaitu mengikuti Yesus sebagai keputusan kita. Dan ingat, dalam kehidupan kita harus tetap bersaksi sampai Tuhan datang. Yuk kita pujikan mengikuti Yesus, disambung bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami telah memuji Engkau, ajar kami supaya tidak hanya pada hari Minggu kami memuji nama-Mu, tapi setiap saat, setiap waktu kami memakai seluruh tubuh kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sangat bersyukur kami telah terberkati melalui kebenaran firman-Mu, berkenaan dengan murid-Mu yang setia yaitu Filipus. Ajar kami ya Tuhan supaya kami memegang iman kami sampai akhir kehidupan kami, mengikuti Yesus sebagai keputusan yang tidak pernah kami sesali. Bahkan kami mau supaya kesempatan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Beri kami keberanian ya Roh Kudus. Dan saat ini kami terus mengingat teman kami Kensa yang terus dalam pengobatan intensif. Tuhan tolong supaya Tuhan limpah-limpahkan sukacita di dalam hatinya, diberikan kekuatan, penyertaan, proteksi, sehingga ketika teman kami Kensa harus berobat ke luar kota, semuanya dijaga dan tidak ada hal-hal yang tidak kami harapkan terjadi pada anak-Mu. Diberkatilah papa, mama dan juga kakak yang terus mendampingi, diberi kesemangatan, bahkan juga senantiasa terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih untuk persembahan anak-anak-Mu, biarlah dapat mempermuliakan nama-Mu. Ajar untuk anak-anak-Mu supaya tetap setia memberikan persembahan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam putranya Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
ibadah selesai. Selamat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.